Ya, oke, silakan kembali. Nah, dari impian yang sudah kalian buat ini, apakah kalian ingin mewujudkannya? Ingin. Mau? Mau. Oke, jika ingin mewujudkan impian kalian ini, ya, maka apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus membuat suatu yang namanya keyakinan kelas. Nah, di dalam impian ini ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang kalian buat nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam impian-impian yang kalian buat tadi. Ya, nilai-nilai kebajikan apa yang ada di dalam impian kalian. Sekarang Ibu bagikan kembali kertas memo ini. Kalian buat nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam impian kalian. Kembali menempelkan nilai-nilai kebajikan yang sudah kalian tulis di sini. Tempelkan. Ayo, silakan. Ke sini. Ya. Udah. Setelah kalian membuat keyakinan kelas tadi, marilah kita sama-sama simpulkan ya nilai-nilai kebajikan apa yang sudah kalian buat dan nilai-nilai impian apa yang sudah kalian tuliskan. Nah, bagaimana cara wujudkannya? Nah, kita akan membuat tuliskan keyakinan kelas kita di sini sama-sama. Ya, kita simpulkan sama-sama. Baiklah, kita akan sama-sama menyimpulkan ya bagaimana keyakinan kelas yang sudah kita buat, yaitu sopan dan santun terhadap guru dan teman. Kira-kira sopan dan santun terhadap guru dan teman itu seperti apa? Kalau misalnya kita meminta bantuan sama teman, kita harus mengucapkan apa? Tolong. Terus kalau kita tidak sengaja menginjak kaki temannya, apa yang harus kita ucapkan? Nah, kalau teman kita sudah membantu kita, ya kan? Tadi kan kamu selalu saling membantu. Kira-kira kata apa yang harus kita ucapkan ketika teman kita sudah membantu kita? Terima kasih. Oke, berarti kita harus membuat di sini satu keyakinan kelas kita, yaitu dengan kata NT, tolong. M-nya apa? Maaf. T satu lagi apa? Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Nah, ini yang harus kita terapkan ketika kita ingin menerapkan sopan dan santun terhadap guru dan teman. Jangan lupa mengucapkan kata-kata tolong, maaf, dan terima kasih. Oke, lagi misalkan kalian ingin apa tadi? Tidak terlambat masuk kelas. Berarti apa? Disiplin apa? Disiplin waktu. Nanti kita tulis nomor 2, yaitu disiplin. Oke, disiplin waktu. Terus yang ketiga, apa lagi? Misalnya tidak mencontek saat ulangan. Apa itu berarti? Jujur. Kita tulis jujur dalam perbuatan maupun apa? Tingkah laku, perkataan ya, maupun perkataan. Kalian selalu berpakaian rapi, berarti kalian berpenampilan apa? Berpenampilan rapi. Ya. Terus yang ke-8 apa? Yang ke-8 apa tadi? Ingin kelasnya bersih. Apa berarti kita apa? Menjaga apa nak? Menjaga kebersihan. Oke, sekarang keyakinan kelas kita sudah kita buat. Ada 8 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Sekarang sebelum kita memindahkan semua
kita buat ini, kita sama-sama bacakan dulu keyakinan yang sudah kita sepakati. Ayo, keyakinan kelas 7. 1. Menerapkan TMT. Apa itu TMT? Tolong, maaf, dan terima kasih. Yang kedua, sisihin waktu. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan maupun perkataan. Yang keempat, saling menghargai guru dan teman. 5. bergotong royong di kelas. 6. berani tampil di depan kelas. 7. berpenampilan rapi. 8. Akhir setelah kita buat semuanya ini keyakinan kelas dan setelah kita bacakan, ayo kita sama-sama menandatangani kesepakatan yang sudah kita sama-sama buat. Oke, sebelum kalian dulu yang tanda tangan, ya. Oke, baru silakan dimulai dari Alvin. Ayo tanda tangan. Alvin, tanda tangan. Oke, setelah ini Aldo. Ayo. Oke. Oh. Silakan Aldo, ya. Siap-siap yang lain juga. Aldo tanda tangan. Desa. Desa. Oh, ada cari kode dulu. Ayo. Arya Ferdi Luki. Ayo, Arya Ferdi Luki dan oke, ya, ayo, boleh. Pokoknya tanda tangan. Berarti kalau sudah tanda tangan berarti ini apa? Sah, ya kan? Sah bahwa kita sama-sama harus bagaimana mewujudkan kelas yang impian yang sudah kalian inginkan. Kalian impikan artinya kalian juga harus apa? Menerapkannya. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Ya, lihat ini, ya. Karena setelah kalian buat ini nanti kita akan tempelkan di sana, ya, biar kalian bisa terus melihat dan bisa mewujudkan apa yang kalian inginkan untuk kelas ini. Nah, setelah ini kita tempel dan kalian akan menerapkannya selalu selama kalian berada di kelas 7. Maka itu berarti tanda setuju. Kalau kalian yakin berarti apa? Yakin terhadap diri kalian bisa siap melakukannya, menerapkannya. Kalau kalian nggak menerapkannya berarti kalian sendiri ya. Apa? Oke, gua akhiri untuk pelajaran pembuatan keyakinan kelas pada hari ini selesai. Silakan nanti kalian beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tidak sengaja mematahkan pensil teman. Oke. Sudah ditraktir oleh teman. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Meminta menghapus papan tulis. Tolong. Oke. Meminta mengambil buku. Tolong. Oke. Sudah diantar pulang ke rumah. Terima kasih. Oke. Meminjam buku teman tanpa izin. Maaf. Oke. Maafkan saya, ya gitu kan. Sudah dipinjamkan sepatu oleh teman. Kasih. Terinjak kaki teman. Maaf, minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 30 Seluma, yang saya hormati juga Bapak Kepala SD 145 Seluma dan Bapak Kepala Sekolah dari SD 154 yang berada di Kabupaten Seluma. Marilah sama-sama kita membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 30 Seluma, yang saya hormati Bapak Kepala SD 145 dan juga saya hormati yaitu Bapak Kepala SD 154 Seluma. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat juga hidayahnya kita bisa bersama-sama di sini berkumpul dalam acara diseminasi tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Saya juga mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu guru dari SMP Negeri 30 Seluma, dari SD 145 Seluma dan juga dari SD 154 Seluma yang sudah berkenan hadir dalam rangka memenuhi tugas kami, yaitu tentang diseminasi budaya positif aksi nyata yang harus kami sosialisasikan kepada guru-guru yang berada di lingkungan sekolah. Karena ada hari itu, karena ini adalah salah satu hal yang positif yang harus kami bagikan kepada Bapak Ibu guru, maka kami memiliki inisiatif untuk berkolaborasi bersama-sama biar satu waktu bisa tercapai, sehingga kami bertiga ini mengadakan kolaborasi untuk kegiatan aksi nyata budaya positif ini. Bapak Ibu, mungkin kita yang dikatakan tak kenal maka tak sayang, maka hari ini mungkin yang dari SMP 30 pun juga mungkin belum berkenalan dengan yang dari SD 145 dan 154. Hari ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Rovila Juliasti. Saya berasal dari SMP Negeri 30 Seluma, tepatnya di Desa Padang Capo. Status saya sekarang itu adalah sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Di sini kami bertiga akan melaksanakan atau memaparkan tentang modul 1.4 budaya positif. Saya kebagian pada pertama ya, Rovila Juliasti. Nanti yang kedua adalah Ibu Erni Minanatawati, itu berasal dari SMP SD 154 Seluma. Sedangkan yang satu lagi yang masih muda dan cantik ini adalah Ibu Aprilia Fitrotun SPD. Beliau berasal dari SD 145 Seluma, di mana tempat sekarang kita sedang melaksanakan budaya positif ini. Mengingat waktu juga, maka saya akan pada materi pada hari ini, yaitu pada modul 1.4 itu adalah aksi nyata tentang budaya positif. Nah, pada modul ini ada 6 materi yang akan kita bahas ya, dimana yang pertama itu adalah tentang perubahan paradigma belajar, dan yang kedua adalah tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, 2 materi ini saya kebagian untuk menyampaikannya, sedangkan di keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas itu akan nanti disampaikan oleh Ibu Erni Minatawati dari SD 154 Seluma. Sedangkan untuk yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi akan disampaikan oleh Ibu Aprilia Fitrotun. Demikian yang akan kita bahas dan paparkan pada hari ini. Oke Bapak Ibu, salam dan bahagia. Bapak Ibu guru, terima kasih atas perhatiannya dan atas partisipasinya pada hari ini. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling
saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif dengan cara apa? Dengan cara disiplin positif. Disiplin positif ini hendaknya kita selalu terapkan itu, baik itu di sekolah maupun di rumah atau di lingkungan masyarakat yang ada di sekolah kita. Nah, penerapan ini itu bukan hanya terhadap guru, tapi kita memberikan contoh dan teladan kita kepada anak didik kita atau murid-murid kita. Oke, sebelumnya saya ingin tanya, apa itu budaya positif? Budaya itu apa? Ada yang bisa? Budaya itu apa? Sebelum kita mulai, apa itu budaya positif? Budaya itu apa? Boleh siapa? Budaya itu kebiasaan. Kebiasaan, artinya hal yang dilakukan seperti biasa. Ya, kebiasaan. Kalau positif? Oke, berarti kebiasaan yang baik. Artinya kebiasaan yang harus kita terapkan yang baik-baik gitu. Nah, di budaya positif ini ada namanya nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak kepada murid. Artinya sekarang ini kita harus menanamkan sikap dan nilai-nilai yang kita yakini baik dan itu berpihak kepada murid. Nah, kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Artinya bukan pada saat kita berada di sekolah itu saja murid itu. Artinya apa? Akan terus berlanjut, kontinu. Ya, berkesinambungan, bagus sekali. Gitu. Dalam jangka waktu lama, artinya melekat pada diri mereka. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang baik dan akan terus berkelanjutan dan terus diterapkan dimanapun mereka berada. Kenapa budaya itu juga yang kita ajarkan bukan cuma hanya di sekolah saja, artinya penerapan itu harus bisa mereka terapkan baik itu di rumah ataupun di lingkungan masyarakat yang akan mereka hadapi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif. Nah, jadi kita simpulkan bahwa apa itu budaya positif? Yaitu budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Nah, karakter itu apa? Seperti saya katakan tadi, karakter ini Bapak Ibu, yaitu mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Nah, anak-anak itu harus mengandung atau meresapi yang ada itu, menjalankan dan menerapkannya. Profil pelajar Pancasila itu yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi ada yang terkandung di dalam diri mereka itu beriman, bertakwa, gitu kan. Terus berakhlak mulia. Artinya mereka harus ada karakter itu. Nah, bagaimana caranya? Ya kita tumbuhkan. Tumbuhkannya adalah tugas kita menuntun mereka untuk menumbuhkan karakter itu tadi. Nah, yang kedua itu berkebinekaan global, ya. Berkebinekaan global artinya apa? Ada tahu nggak artinya apa? Global? Ada yang tahu tentang berkebinekaan global seperti apa? Mungkin ini itu kebiasaan atau yang baik yang ada di luar itu boleh kita ambil atau kita serap, cari yang bagusnya saja. Tapi yang budaya yang ada di daerah kita atau di tempat kita itu tetap dipertahankan. Oke, terima kasih, bagus sekali Bu Lensi, bagus. Ya, seperti itu. Jadi kita tetap melihat budaya-budaya yang ada di luar, namun jangan sampai kita itu menghilangkan kebudayaan kita sendiri. Artinya boleh mengadopsi, boleh juga mencontoh gitu, tetapi nilai karakter budaya asli kita jangan sampai hilang. Ya. Terus bergotong royong, pasti semuanya udah tahu ya bergotong royong itu seperti apa. Dan
kebiasaan-kebiasaan ini biasanya banyak sekali yang kita lakukan atau anak-anak murid-murid yang bisa kita berikan contoh untuk selalu bergotong royong, misalnya membersihkan halaman sekolah, membersihkan ruangan atau membersihkan tempat lingkungan yang ada di sekolah seperti itu. Terus kreatif. Nah, di sini juga anak-anak dituntut untuk kreatif. Artinya mereka harus bisa sendiri menumbuhkan ide-ide minat bakat mereka, ya, agar mereka mengetahui jati diri mereka. Oh, ternyata saya ini memiliki kemampuan, ya, kemampuan untuk menggambar, mengukir atau apa. Nah, itu bagaimana caranya? Ya, tugas kita guru itu adalah menuntun mereka untuk menimbulkan minat dan bakat dalam diri murid kita. Terus bernalar kritis. Nah, ini yang lebih lagi. Bagaimana sih yang katakan bernalar kritis itu? Udah bisa Bapak? Salah satunya juga yaitu tentang problem belajar Pancasila yang harus ada dalam diri anak-anak kita, murid-murid kita itu adalah bernalar kritis. Ada yang bisa membantu saya? Kira-kira yang bernalar kritis itu seperti apa? Kemampuan untuk berpikir secara logis dan sistematis. Oke, bagus sekali Bapak ya. Salut saya sama Bapak-bapak, ibu-ibu guru yang ada di sekolah ini, semuanya cerdas-cerdas ya. Artinya memang kita juga harus, selain anak yang dituntut untuk bernalar kritis, jangan sampai guru-gurunya jangan ketinggalan zaman juga. Anak-anak sudah kritis, ternyata guru. Ada yang bisa membantu saya? Kira-kira yang bernalar kritis itu seperti apa? Kemampuan untuk berpikir secara logis dan sistematis. Oke, bagus sekali Bapak ya. Salut saya sama Bapak-bapak, ibu-ibu guru yang ada di sekolah ini, semuanya cerdas-cerdas ya. Artinya memang kita juga harus, selain anak yang dituntut untuk bernalar kritis, jangan sampai guru-gurunya jangan ketinggalan zaman juga. Anak-anak sudah kritis, ternyata guru-gurunya masih ketinggalan zaman. Pikirannya masih kolot, ya kan? Jadi kita seperti itu. Nah, yang ke-6 terakhir yaitu mandiri. Nah, ini yang paling penting. Bahwa sebenarnya kurikulum ini mengajarkan kita bahwa guru itu sebenarnya adalah sebagai fasilitator, ya Bapak Ibu. Kita bukan seperti dulu lagi, ya. Jadi anak-anak itu dituntut untuk harus mandiri. Artinya mereka bisa bekerja sendiri, mencari jawabannya sendiri, menemukan sesuatu di dalam diri mereka itu sendiri. Oke. Siapa yang bisa mewujudkan budaya positif itu? Nah, budaya positif itu bisa terwujud itu oleh yang ada di sekolah, itu adalah warga sekolahnya. Jadi dimulai dari warga sekolah. Siapa aja warga sekolah itu? Semua ya Pak. Kepala sekolahnya, terus guru-gurunya, muridnya, mungkin penjaga sekolah, satpam pun juga demikian. Kenapa? Kalau ini nggak ada, warga sekolah ini nggak mungkin terwujud. Satu yang salah sapa senyum, ternyata satpam di depan nggak mau senyum. Jadi artinya apa? Budaya itu tidak akan terlaksana. Oke. Nah, bagaimana itu bisa terwujud ya? Harusnya kita menciptakan lingkungan yang positif, ya kan? Dengan lingkungan yang positif, lingkungan yang baik, insya Allah pasti keadaannya menjadi baik. Oke, siapa yang menciptakannya tadi? Itu tadi warga sekolah, semua yang terlibat di situ. Lanjut Bu. Caranya ya kita semua harus saling belajar. Kalau nggak belajar, tidak akan bisa. Ya, belajarnya bagaimana? Belajarnya menciptakan budaya tadi, ya kan? Mungkin selama ini merengut, mungkin selama ini manyun, ya kan? Mungkin selama ini kita tidak memberikan penerapan budaya positif dengan anak-anak salam, ya kan? Sapa, senyum, sopan, santun. Nah, itu harus dimulai dari Bapak Ibu gurunya yang menerapkan itu belajar. Ya. Saling mendukung, artinya tidak akan bisa tercipta. Bagaimana mungkin hanya bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang ada di kelas aja, sementara yang di luar kelas nggak mau, ya kan? Percuma, mental. Dan juga ini juga diharapkan itu bisa diterapkan juga di dalam rumah. Kita pun juga harus memberitahu, berkolaborasi, memberitahu kepada
orang tua juga tentang berbagi ini, bagaimana menerapkan budaya yang positif. Oke. Nah, ini tadi juga saling bekerja sama. Ini yang paling penting, berkolaborasi. Itu berkolaborasi. Adanya bekerja sama, akhirnya akan timbul yaitu namanya kebiasaan yang baik. Kalau semuanya sudah terlaksana itu, insya Allah semuanya akan menjadi lingkungan yang baik. Oke, Bu. Nah, bagaimana caranya? Kita tidak harus menyuruh orang lain, tapi kita memberikan contoh. Artinya kita mulai dalam diri kita sendiri, terus baru kita tularkan dan kita terapkan untuk orang lain. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan lagi ya, saya punya pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Silakan Bapak Ibu jawab. Yang pertama, saya mau tanya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Menurut Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Oke, kita simpan ya. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Setuju. Oke, setuju. Oke, nomor 3. Terus memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, lanjut tuh. Oke, dari 3 pertanyaan. Setuju ya kan, bahwa hukuman akan memberikan apa tadi, mendisiplinkan anak. Jawaban Bapak Ibu itu setuju. Oke, mungkin dulu itu memang seperti itu ya, gaya belajar kita itu dulu seperti itu, gaya mengajari anak pun juga seperti itu, dan cara menghukum anak pun seperti itu. Kita berpikir dulu itu bahwa dengan hukuman akan bisa mendisiplinkan anak, memberikan penghargaan, memberikan hadiah, itu bisa memberikan motivasi kepada anak. Ternyata kita keliru Bapak Ibu ya. Artinya kalau mereka itu selalu diiming-imingi dengan hal-hal yang misalkan mau dapat prestasi ya kan, merebut juara 1. Oh, nanti saya kalau dapat juara 1 itu dapat hadiah ya kan. Artinya mereka melakukan itu bukan karena dari dalam diri mereka. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Kalau yang intrinsik artinya dari dalam. Nah, yang apa yang harus kita timbulkan itu adalah motivasi intrinsik, artinya di dalam diri mereka. Artinya apa? Mereka melakukan itu benar-benar mereka menyadari. Itu yang harus kita tumbuhkan pada anak didik kita, murid-murid kita. Nah, kalau misalkan ada iming-iming itu tadi, artinya ketika itu tidak ada, mereka tidak mau melakukannya lagi. Gitu. Nah, bagaimana itu? Kita harus merubah itu tadi, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, paradigma barunya itu apa paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru itu merancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita kembali kepada profil Pancasila tadi. Masih ingat kan profil pelajar Pancasila tadi apa Bapak Ibu? Ada berapa? Ada 6. Ibu pinter. Oke. Nah, bagaimana caranya kita memahami pembelajaran paradigma baru? Apa itu sih paradigma baru? Nah, pembelajaran paradigma baru itu memastikan praktik pembelajaran untuk berpusat pada peserta didik. Selama ini kita berpusat pada siapa sih? Murid-murid itu? Kepada guru. Kita sering kali bilang sama murid-murid kita, perhatikan ibu, seperti itu. Awas kamu nggak perhatikan, pasti seperti itu. Adanya pengancaman, ada apa? Sehingga mereka kita anak-anak itu bisa memperhatikan kita. Oh, sekarang nggak boleh. Sekarang itu kita ubah cara pandang kita, ya, yaitu pembelajaran dengan berpusat kepada murid. Artinya murid jadi pusat perhatian, gitu. Nah, pembelajaran paradigma baru ini profil pelajar Pancasila itu berperan menjadi penuntun arah kita. Artinya supaya paradigma baru itu bisa terlaksana, ya, itu harus mengacu kepada profil pelajar Pancasila tadi, beriman, bertakwa, bergotong royong, ya kan? Itu semuanya harus ada, mandiri. Nah, itu tujuan utama, jangan sampai kita hilangkan itu. Nah, yang memandu segala kebijakan dan peraturan
pendidikan di Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Ya, asesmen penilaian ya. Nah, ada 3 komponen. Nah, ini selaras dan saling mempengaruhi. Keselarasan inilah yang diharapkan dapat mengubah paradigma pembelajaran agar terjadi perbaikan dan pengembangan praktik pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, ini tadi profil pelajar Pancasila ya, ada pembelajaran, ada kurikulumnya dan ada asesmen penilaiannya. Di situ jelas bahwa tujuan pembelajaran itu kita harus ada proses dari pembelajaran, terus proses asesmen dan penilaian sehingga terwujud yang namanya adanya tujuan pembelajaran kurikulum merdeka. Nah, apa yang berubah dari paradigma belajar? Yang pertama itu mengubah pembelajaran yang berpusat kepada murid. Artinya selama ini kita teacher center ya, teacher center sekarang jadi student center. Artinya berpusat kepada murid. Terus kita yang kedua menghargai perbedaan dan karakter siswa. Selama ini mungkin kita egois. Guru itu kan ego. Tidak mau tahu, pokoknya muridnya harus bisa, ya kan? Kalau sekarang nggak boleh lagi. Sekarang itu kita itu harus bisa mengenali ya karakter dari murid kita, kebutuhan mereka itu seperti apa, ya menghargai perbedaan dan karakter anak. Terus yang ketiga itu menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Nah ini kadang-kala kan kita ini cuek-cuek gitu sama anak. Kita ya sudah anak mengerti enggak terserah. Nah, kita mulai dari diri kita sebagai tenaga pendidik, kita harus bisa menciptakan ya pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kenapa? Karena pelajaran menarik dan menyenangkan itu bukan cuma hanya di dalam kelas. Kita bisa bawa anak-anak kita di lingkungan yang ada di dalam kelas, di lingkungan di luar, di lingkungan di lingkungan sekolah, boleh jadi di halaman, di laboratorium, di hutan, boleh semuanya kita manfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Terus 4, yaitu menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, ada yang bisa menjelaskan ini bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Terima kasih. Sumber belajar itu bukan satu-satunya dari guru, bisa Mereka itu menjadi lebih baik, mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik. Kalau kita mau merubahnya, kenapa? Karena anak-anak itu bukan diibaratkan adalah selembar kertas kosong, ya. Mereka itu sudah ada karakter mereka masing-masing. Tinggal kita menemukan dan mengenali minat bakat mereka itu ke arah yang bagaimana dan dituntut sesuai dengan zamannya. Zaman dulu, zaman sekarang beda, ya. Dulu mungkin kita belum mengenal handphone. Sekarang anak-anak sudah mengenal handphone. Nah, bagaimana mereka menggunakan handphone itu untuk hal-hal yang positif. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin udah bosan, udah melotot terus dari tadi. Ada sebuah kegiatan di sini. Nah, Bapak Ibu yang belum berpasangan boleh berpasangan karena ini ada satu permainan ini, Bapak Ibu. Ada A dan B. Nah, A dan B itu Anda dan teman Anda. Jadi berpasangan 2, ya. Terus sobeklah cari kertas apa saja, atau boleh kue itu, boleh pena, boleh pensil, atau boleh buku, boleh dipegang Bapak Ibu, apapun itu silakan, lembar-lembar berharga. Handphone boleh, ataupun ini boleh, terserah, ya. Terus benda-benda yang berharga yang Bapak Ibu punya ini Bapak Ibu pegang, salah satunya pegang, kuat, genggamnya kuat, ya. Jadi kayak kepala, ya, oke. Anggaplah itu mungkin emasnya ya kan, yang Bapak Ibu itu emas. Nah sekarang spontan aja kalian salah satunya, ya salah satu itu dengan cara meminta atau dengan Bapak Ibu yang siapa yang memegang tadi, dengan cara apapun boleh, sehingga barang yang ada di genggaman temannya tadi itu bisa Bapak dapatkan. Entah cara apa, saya tidak tahu, coba Bapak Ibu praktekkan. Sekarang coba agar benda yang ada di kepala temannya itu tadi bisa berpindah tangan. Ayo, seperti apa? ini dua ini aja, dua ini praktekkan. Permen boleh. Permen Bapak Ibu yang ada di sana boleh. Dengan segala cara. Ya, pokoknya
bisa mengambil sesuatu yang berharga dari temannya itu tadi. Boleh dengan cara ya terserah orang mau sampai apa saja boleh. Betul itu boleh. Silakan Bapak Ibu. Coba ayo. Bisa ya? Ayo. Minta kan diserahkan aja. Oke, ya. Oke, itu. Oke, sekarang Ibu, saya mau tanya sama Ibu Lensi dan Ibu Tami. Tadi bagaimana cara mendapatkan permainan? Saya rampas. Dipaksa ya, oke. Terus Bapak Ibu dirayu saja? Oh, kita baik-baik, dirayu. Oke, dirayu. Oke. Ada dua di sana, yaitu ada caranya dengan memaksa. Tadi ada juga dengan caranya bujuk rayu. Nah, itulah yang namanya adalah kontrol ya. Kontrol di mana Bapak Ibu sebenarnya itu tergantung dengan diri kita. Ya tadi kan bahwa yang Ibu Tami sama Ibu Lesti tadi mendapatkan apa yang mereka inginkan itu adalah dengan cara memaksa. Sedangkan yang Bapak ini tadi dengan dimaksud kayu. Itu tadi. Kenapa dia mau? Dia karena punya pilihan, ya pilihan. Oh saya serahkan karena saya takut dengan itu. Seperti itu juga anak-anak murid kita. Oh ketika mereka melakukan hal yang itu karena mereka ada timbul dalam diri mereka. Oh ya nanti kalau saya tidak melakukan ini saya takut, ya kan? Saya dihukum. Yang ini juga karena kekuasaannya tadi merampas tadi dengan cara merampas. Nah ada perubahan paradigma itu namanya kontrol atau pilihan, ya pilihan dari menyerahkannya dengan ikhlas. Mungkin kan ada paksa tadi karena takut sama temannya. Nah itu. Nah ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu bisa mengambil pilihannya. Dia berusaha untuk mengontrol muridnya. Kalau murid itu tidak mau dikontrol, berarti harus dipaksa. Nah, ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakternya. Jadi mereka membuat rasaan bersalah kepada diri anak tadi sehingga mereka merasa bahwa dengan membuat karakter dia menjadi baik gitu. Terus yang ketiga ada ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat, dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita ini Tami takut sama Ibu Lesti karena dia lebih tua, tadi rampasnya. Atau ini bujuk rayu ini tadi mungkin karena ini bapak ini penyayang atau apa, kita kasih aja nggak apa. Nah, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol pilihan. Nah, siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Baiklah Bapak. Bagaimana siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Nah, kalau stimulus respon itu tadi kontrolnya adalah pilihan. Terus mencoba pandangan orang agar pandangannya sama dengan kita. Ya, itu kenapa kita berusaha untuk memahami pandangan orang tentang dunia. Seharusnya seperti itu, bukan kita mencoba oh ya orang itu harus sama dengan kita cara pandangnya. Nggak boleh seperti itu ya Bapak. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang itu tentang dunia. Terus perilaku buruk dinilai sebagai sesuatu kesalahan. Kadang seperti itu, kita menganggap bahwa seseorang yang melakukan perilaku yang buruk itu adalah sesuatu kesalahan. Padahal ya semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Kenapa anaknya tadi memukul anak satu? Oh ternyata mereka temannya tadi mengambil barang mereka. Seperti itu. Artinya sesuatu yang mereka lakukan pasti punya tujuannya. Terus perilaku orang lain bisa mengontrol saya. Nah, jadi orang lain itu menganggap bahwa orang lain itu bisa mengontrol diri kita. Itu. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau ya nggak mau. Padahal kita keras hati gitu kan, punya prinsip. Terus bisa mengontrol orang lain. Nah jika kita bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah paksaan ada saat rujukan gagal. Jadi ketika tadi yang dilakukan, misalkan dia tidak mau menyerahkannya dengan baik-baik, dia dipaksa, dirampaslah barang yang teman kita tadi punya. Ya, jadi bagaimana caranya? Yaitu kita harus membiasakan tentang kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Terus berpikir menang kalah. Nah ini kadang yang sering terjadi, yaitu berpikir tentang menang dan kalah. Oh nanti saya harus menang, kalau nggak menang pasti saya kalah.
Padahal yang harus kita pikirkan itu adalah model berpikir menang. Kita harus menang gitu. Akan budaya itu tadi yaitu tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, kebanyakan orang mengartikan disiplin positif itu adalah tata tertib atau tata tertib teratur dan kepatuhan pada peraturan. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin di mana yang menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau kita merasa dipaksa itu kan kita nggak nyaman rasanya. Oke. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin. Kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, ya kan? Nah, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain ya mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang berbeda. Jadi kalau misalkan kita merasa kita tidak bisa melakukan disiplin, maka orang lain yang memiliki kekuasaan akan mendisiplinkan kita. Nggak mau nurut aturan, jadi kita harus mengikuti disiplin itu. Nah, untuk menciptakan murid yang merdeka itu bagaimana caranya? Yaitu syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud itu adalah disiplin diri ya, yang memiliki motivasi internal, artinya yang ada di dalam diri anak atau diri kita itu ada di dalam diri kita, bukan karena eksternal dari luar gitu. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal ya di dalam diri, maka kita memerlukan orang lain, artinya pihak lain yang mau mendisiplinkan kita itu untuk apa? Supaya ada motivasi, berarti itu namanya motivasi eksternal tadi, terjadi karena terjadi ada hukuman belum atau bisa paksaan gitu kan. Nah, karena berasal dari luar, bukan dari dalamnya. Nah, apa pengertian disiplin positif itu? Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, disiplin ini berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Nah, dengan menerapkan disiplin positif, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif. Jadi semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, terus kritik dan membuat merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Nah, karakter itu ada pada orang dewasa yang memiliki hak untuk memaksa tadi. Itu konsepsinya. Makna kontrol tadi. Guru mengontrol murid, terus ada penguatan positif efektif yang bermanfaat, terus ada yang kritik dan buat orang merasa bersalah, terus akhirnya adalah yang memiliki kuasa itu adalah orang-orang yang dewasa untuk memiliki hak untuk memaksa. Karena pada umumnya seperti itu. Ya. Bagaimana merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Nah, disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri ya. Belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia itu di situ apa? Ya, mengatur ya. Pakai helm itu ada motivasi dalam diri kita bahwa itu adalah sebuah keselamatan, atau karena kita takut ditangkap polisi. Itu berbeda ya. Jadinya walaupun kita menggunakan helm itu karena keselamatan ya. Artinya kita bisa mengontrol diri kita. Oh, berarti disiplin itu tadi karena keselamatan, bukan karena kita takut ditilang gitu. Kita takut karena dihukum. Nah, dalam upaya menciptakan lingkungan positif itu, salah satu strategi yang perlu ditinjau kembali adalah penerapan disiplin yang ada di sekolah. Bagaimana? Apakah efektif? Ya? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apakah sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri, dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Kita menanyakan dulu pendapat murid bagaimana cara belajar yang disukai. Nah, ini salah satunya yang berpihak kepada murid tadi. Kita harus tanya dulu, anak-anak suka
sukanya belajar seperti apa? Apakah berkelompok, apakah berindividu atau sendiri? Tanyakan dulu, atau mau di dalam kelas atau mau di luar kelas. Gitu. Mungkin anak ini mau di dalam kelas, anak ini mungkin bergantian. Ada nanti besok hari ini di dalam kelas, besok lagi di luar kelas, boleh. Terus kita jangan lupa tanyakan ide-ide mereka, tumbuhkan apa minat bakat mereka tadi. Oh anak ini, oh Bu, nanti kalau misalkan kita praktikum kita menggunakan cawan bakery aja Bu, atau kita menggunakan baskom yang ada di rumah. Itu kan tiba-tiba ide. Atau Bu, nanti kita belinya di mana gitu. Atau Bu, kami punya sendiri. Timbulkan ide-ide mereka sendiri untuk mencapai. Misalkan kalau kelas impen, oh Bu, kita harus buat balon-balon atau kupu-kupu kalau untuk mencapai kelas impian. Terus mengambil kesepakatan dari ide murid-murid itu. Jangan lupa sudah minta ide jangan nggak dimasukkan, ya. Sudah minta ide lah capek dia berpikir ternyata ide mereka tadi nggak dituangkan, nggak diterapkan dan tidak dituliskan. Nah terus bagaimana kita ubah ide menjadi sebuah kesepakatan kelas? Mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan kesepakatan kelas yang ada di kelas masing-masing. Terus kita menuliskan gambaran perilaku yang disepakati itu seperti apa. Nah terus kita boleh juga membuat poster kesepakatan kelas, artinya kita tempel-tempel di dinding-dinding apa yang sudah ide mereka sudah dituangkan tadi. Misalkan punya kelas impian yang bersih, rapi, ya gitu kan. Terus menempelkan poster kesepakatan kelas itu di mading ke kelas. Itu diciptakan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi jangan sampai ada ketidaknyamanan dan hukuman, artinya memang motivasi itu ada di dalam diri mereka. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi perilaku manusia itu biasanya itu karena ada imbalan, ya, karena ada penghargaan. Misalnya kalau kayak kita anak-anak SD itu ya dapat bintang 5, ketika mereka besok nggak dapat bintang lagi lesu, ya kan? Pasti seperti itu. Artinya jangan sampai motivasi itu kita tumbuh anak itu dari eksternal, artinya mereka yang tumbuhkan di dalam diri internal. Namun ini adalah motivasi yang dimiliki oleh perilaku manusia. Terus yang ketiga itu biasanya perilaku motivasi mereka itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Ada hukuman atau penghargaan itu biasanya konsekuensinya penegakan disiplin itu bisa ada hukuman, ada penghargaan. Biasa kalau dihukum itu gimana? Bapak Ibu. Kalau terjadinya hukuman, biasanya anak-anak itu konsekuensinya seperti apa? Penegakan disiplinnya. Dari penyampaian materi saya yaitu teori restitusi. Nanti setelah ini dilanjutkan oleh teman kita Ibu Erni Minawati ya. Saya cuma akan menjelaskan tentang teori restitusi secara dasarnya saja, nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan Ibu Aprilia yang tentang restitusi kontrol dengan restitusi segitiga. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini dilakukan sebagai upaya membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Itu secara teorinya. Nanti setelah ini Ibu Aprilia akan melanjutkan materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu. Jangan bosan-bosan ya. Ini berbagi kita memang seperti ini. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya perkenalkan diri saya, nama saya Erni Minawati. Saya bertugas di SDN 154 Sleman. Saya di sana bekerja sebagai guru kelas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang budaya positif, salah satunya yaitu keyakinan kelas. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk
kalimat positif. Jadi di sini kita di dalam kelas kita sebelum kita memulai suatu kegiatan pembelajaran, misalnya awal pembelajaran tahun ajaran baru, kita membuat terlebih dahulu dengan siswa atau murid kita yaitu keyakinan kelas. Next. Adapun tahapan penyusunan keyakinan kelas di sini Bapak Ibu, di sana bisa nomor 1 lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Di sini bersama dengan murid ya. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah kita atau sekolah Anda. Kemudian nomor 3, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama dan bahas kembali dalam kelompok utama. Yang menjadi kelompok yaitu murid kita sendiri. Dan yang terakhir, keempat, buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan kelas sekolah kita. Jadi setelah keyakinan kelas tadi kita buat, kita bisa buat poster dan ditempel di kelas kita. Setelah itu lanjut ke keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi, ini sebagai contohnya, yaitu bisa yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu dan perasaan bahagia. Di sini artinya siswa kita mempunyai keyakinan datang ke sekolah dengan senang hati dan mempunyai perasaan bahagia serta tepat waktu. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Lalu bersikap jujur. Kemudian bersikap sopan dan menghormati guru. Kemudian bersikap tenang saat jam pelajaran berlangsung. Dan yang terakhir untuk keyakinan kelas, saling tolong-menolong dan hidup rukun dengan teman, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, seperti kita ketahui, kita sebagai manusia ini mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kedua kasih sayang, kemudian ketiga penguasaan, selanjutnya kesenangan, dan yang terakhir kebebasan. Jadi sebagai manusia itu tadi 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Lanjut next, teori restitusi. Kemudian selanjutnya ya minum. Itu termasuk dari kebutuhan dasar kita sebagai manusia untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang. Ya, itu tadi sebetulnya. Ya, dicintai ya kepada ya. Dicintai. Kemudian di sini ada penguasaan. Boleh berikan contoh tentang penguasaan? Penguasaan, boleh kan Ibu contoh dari penguasaan? Mungkin kalau seandainya kita mempunyai keinginan sesuatu yang kuat, kita harus mendapatkan itu. Jadi kita harus mendapatkan hal tersebut bagaimanapun caranya, baik dengan cara yang baik ataupun dengan paksaan. Terima kasih Ibu Nini Mariani, sangat tepat sekali jawabannya, bagus. Kemudian di sini ada kesenangan. Kesenangan bisa dicontohkan salah satunya Bapak Afri atau yang Ibu dulu ya? Ya Ibu, bisa contohkan tentang kesenangan. Kesenangan misalnya kita menyenangkan, menyukai sesuatu atau menginginkan sesuatu yang kita ingin, yang sangat kita sukai atau kita senangi. Oke, terima kasih Ibu Lensi, sangat baik sekali. Di sini ada kesenangan. Dan yang terakhir kebebasan. Kebebasan ini bisa kita berikan contoh seperti apa kira-kira? Kebebasan? Ya Ibu Nini lain. Menurut saya kebebasan di sini mungkin kita bebas mengekspresikan diri kita, misalnya kita hobi menyanyi, jadi atau hobi menari atau yang lainnya, yang jelas-jelas yang bernilai positif. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nini Mariani atas tanggapannya. Ya, di sini tadi saya sudah menjelaskan tentang dari budaya positif tadi tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Untuk selanjutnya saya persilakan salah satu teman saya CGP Aprilia Fitroto untuk menjelaskan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Pada Ibu Aprilia dipersilakan. 5 posisi kontrol. Ada Bapak Ibu boleh dilihat di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Next.
Posisi penghukum di sini menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, dan membentak. Kemudian hukuman verbal atau fisik. Dampak dari posisi penghukum itu murid jadi pendendam, kemudian tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Kemudian ada posisi membuat merasa bersalah, yang artinya di sini suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Posisi kontrol. Ada Bapak Ibu boleh dilihat di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Next. Posisi penghukum di sini menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, dan membentak. Kemudian hukuman verbal atau fisik. Dampak dari posisi penghukum itu murid jadi pendendam, kemudian tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Kemudian ada posisi membuat merasa bersalah, yang artinya di sini suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Kemudian guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru merasa menderita. Dampaknya di sini posisi pembuat merasa bersalah. Yang pertama, membuat murid merasa bersalah, identitas gagal. Kedua, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Posisi selanjutnya yaitu posisi teman. Posisi teman di sini, suara guru akan ramah, kemudian cenderung bersenda gurau atau menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat karena ini masih dalam dorongan eksternal. Kemudian dampak posisi teman. Nah, di sini murid akan bergantung pada satu orang, faktor ketergantungan. Kemudian murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Posisi pemantau atau monitor. Posisi pemantau atau monitor di sini, seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Kemudian tercipta identitas dari positif atau berhasil. Kemudian pemantau perlu senantiasa memantau. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu menguasai seorang pemantau, selalu menunjukkan bahasa tubuh, ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Monitor. Konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Kemudian guru tidak sepenuhnya mandiri. Di sini yang terakhir ada posisi manajer. Maksud dari posisi manajer, suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Kedua, tercipta identitas positif atau berhasil. Yang ketiga, guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Keempat, guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Nah, di sini ada dampak posisi manajer. Semua posisi itu ada dampaknya. Yang pertama, murid mandiri, kemudian percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya. Nah, Pak Kadel silakan dibaca dulu.
Setelah melewati adegan kelima, posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Nah, Bapak Ibu, di sini posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid menurut Bapak Ibu? Tepat, posisi manajer. Kenapa posisi manajer? Jadi karena posisi ini memang posisi paling ideal yang ingin dituju setiap pendidik, di mana di posisi manajer ini guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid yang memerdekakan murid itu sendiri. Terima kasih, benar sekali yang dijawab Kak Rizal. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai ke posisi seorang manajer. Tujuan seorang guru yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga gambaran 5 posisi yang telah saya jelaskan tadi, 5 posisi kontrol yang saya tayangkan dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar terus dapat mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Materi kedua dari saya yaitu segitiga restitusi. Tadi sudah dijelaskan dengan Ibu Rofila dan Ibu Erni segitiga restitusi. Di sini ada menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, kemudian validasi tindakan yang salah. Baiklah, segitiga restitusi. Di sini ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ajukan pertanyaannya. Yang pertama, membuat kesalahan sesuai yang wajar. Kedua, manusia tidak ada yang sempurna. Ketiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Keempat, saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Kelima, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Ada validasi tindakan yang salah. Kemudian berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Ajukan pertanyaan. Yang pertama, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kemudian, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang bisa mencontohkan ajukan pertanyaan. Ini ada ajukan pernyataan atau pertanyaan. Nah, Bapak Ibu di sini ada yang bisa mencontohkan dari pertanyaan validasi tindakan yang salah. Oke, Ibu Desi. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Itu mungkin contoh dari pernyataannya. Pertanyaan. Baik, itu tadi contoh dari pernyataan validasi tindakan yang salah. Jadi kita di sini kalau validasi tindakan yang salah itu tidak baik kalau kita memberitahukan kepada murid, wah ini salah, oh itu tidak baik. Nah, jadi kita balikin lagi, bersediakah kamu mempelajarinya seperti itu. Contoh sedikitnya. Ya, lanjut. Dan menanyakan keyakinan. Di sini teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kemudian saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ajukan pertanyaan.
sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakini. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Ini contoh kita sebagai guru memberitahu kepada murid kita. Perhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Kelima, perlu di sini yang kelima, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan, yaitu pihak murid. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, yaitu segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol. Demikian, Bapak Ibu, demikianlah